Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Kominfo di mana saja Anda berada, kita berjumpa kembali di program Lensa Banjar Sepekan. Program ini merupakan rangkaian kegiatan pemerintah daerah Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan. Bersama saya Nada Izati, segera kami hadirkan informasi yang pertama. Mitra Kominfo, Kepala Staf Kodam 6 Mula Warman, Brigjen TNI Ibnu Bintang Setiawan SIPMM beserta rombongan lakukan kunjungan kerja ke Kodim 1006 Banjar. Tujuan kunjungan kerja adalah untuk menutup pelatihan prajurit teritori sebelum ditugaskan ke Papua dan melihat kesatuan TNI di wilayah batalion dan sipir dan Kodim di Kalimantan Selatan. Peran TNI sangat krusial dalam membantu dan mendukung kemajuan pembangunan di daerah ini, dan sinergitas tiga pilar tetap terjalin dengan erat. Demikian diungkapkan Bupati Banjar Haji Saidi Mansur saat sambut kunjungan Kepala Staf Kodam atau Kasdam 6 Mula Warman, Brigjen TNI Ibnu Bintang Setiawan beserta istri dan rombongan yang melakukan kunjungan kerja ke Makodim 1006 Banjar. Atas nama pemerintah daerah dan masyarakat Kabupaten Banjar, Bupati mengucapkan selamat datang dan sampaikan terima kasih atas kunjungan tersebut. Selain Bupati Banjar, kunjungan kerja Kasdam 6 Mula Warman ini juga disambut Ketua DPRD Banjar Haji Muhammad Rofiki dan Dim 1006 Banjar Letkol Infantri Imam Muhtarom beserta jajaran, Kapolres Banjar AKBP Doni Hadi Santoso, Kajari Banjar Hartadi Kristianto beserta dan Ramil setempat. Kasdam 6 Mula Warman Brigjen TNI Ibnu Bintang Setiawan menerangkan, tujuan kunjungan kerjanya kali ini adalah untuk menutup latihan prajurit teritori sebelum ditugaskan ke Papua. Oleh karena itu, ia memanfaatkan situasi ini untuk kunjungan kerja ke Kalimantan Selatan melihat kesatuan TNI di wilayah batalion, Denzifur, dan Kodim. Selain itu, ini adalah kesempatan dirinya untuk melihat sejauh mana kesatuan wilayah TNI di Kalimantan Selatan. Ia juga berpesan kepada prajurit TNI agar senantiasa membantu pemerintah dalam menghadapi bencana dan menjaga keamanan di masyarakat, bersama-sama membangun sinergitas kebersamaan untuk bangsa dan negara. Tujuan kami ke Kalimantan Selatan ini, pada dasarnya saya dapat tugas untuk menutup latihan aparat teritorial yang akan ditugaskan ke Papua. Ini ada latihan dan ini hari terakhir untuk latihannya saya kesana. Oleh karena itu saya memanfaatkan situasi sekarang ini untuk kunjungan ke wilayah Kalimantan Selatan, satuan batalion, detasemen kemarin Sipur, sekarang ke Kodim-Kodim juga. Ini kesempatan saya untuk melihat sejauh mana wilayah satuan TNI di wilayah Kalimantan Selatan. Tim Liputan Kominfo Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, pemerintah Kabupaten Banjar melaksanakan program vaksinasi untuk masyarakat umum di Kecamatan Cintapuri Darussalam dengan vaksinasi sebanyak 1.300 dosis Sinovac. Program vaksinasi ini dilakukan guna tercapainya target yang ditentukan oleh pemerintah pusat pada akhir Desember mendatang. Pemerintah Kabupaten Banjar terus melaksanakan program vaksinasi untuk masyarakat umum guna tercapainya target yang ditentukan oleh pemerintah pusat pada akhir Desember 2021 mendatang. Hal tersebut dikatakan Wakil Bupati Banjar Habib Idrus Al-Habsyi ketika melakukan peninjauan pada kegiatan vaksinasi gratis bagi warga Kecamatan Cintapuri Darussalam. Habib Idrus juga menambahkan, kegiatan vaksin ini melibatkan perusahaan tambang setempat, yakni PT Talenta Bumi, sebagai bentuk kerjasama antara pemerintah dan pihak swasta dalam pelaksanaan program tersebut. Diharapkan dengan adanya vaksin, masyarakat akan dapat menambah kekebalan imun di masa pandemi. Juga tercapai target yang ditetapkan oleh pemerintah pusat untuk Kabupaten Banjar, yaitu pada akhir Desember nanti, dengan hasil pencapaian paling tidak 70%. Wakil Bupati Banjar juga mendoakan agar pandemi cepat berlalu dan mengingatkan kepada seluruh masyarakat agar memanfaatkan kegiatan vaksinasi yang dilaksanakan di wilayah Kabupaten Banjar guna percepatan pandemi COVID-19.
ke depannya kita mencapai target apa yang ditetapkan oleh pemerintah. Akhir Desember pemerintah pusat menunjukkan paling kadang 20% harus tercapai, dan mudah-mudahan Kabupaten Banjar akhir mencapai 40% sehingga bisa kita jadi level 1. Sekarang posisi kita 30%. Mudah-mudahan dengan adanya vaksinasi ini ekonomi kita bisa lancar, dan tahun 2022 kita akan mulai kita semua bersama-sama. Mudah-mudahan apa namanya produk air dari Kabupaten sudah berjalan lagi, khususnya di Banjar. Mudah-mudahan kita berdoa sehingga perekonomian kita berjalan. Adapun kegiatan vaksinasi bagi masyarakat Kecamatan Cintapuri Darussalam ini menyediakan kurang lebih 1.300 dosis vaksin Sinovac. Kegiatan ini turut dihadiri Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar, GM Holdani, Camat Cintapuri Darussalam Suyitno, dan unsur Koramil setempat. Ozi, Pepen, Kominfo Banjar, melaporkan. Mitra Kominfo, Ketua Dekranasda Provinsi Kalimantan Selatan, Hajah Rodatul Janda Sabirindur, melantik 7 Ketua Dekranasda se-Kalimantan Selatan masa bakti tahun 2021 hingga 2024 secara virtual. 7 Ketua Dekranasda Kabupaten atau kota tersebut antara lain Tanah Bumbu, Kota Baru, Hulu Sungai Tengah, Balangan, Kabupaten Banjar, Banjarbaru, dan Kota Banjarmasin. Melalui organisasi Dekranasda, pihaknya mendapatkan kesempatan untuk berbuat baik dan memberi manfaat bagi orang lain, khususnya bagi para perajin dan masyarakat yang konsen terhadap produk kerajinan daerah. Hal tersebut dikatakan Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah Dekranasda Provinsi Kalimantan Selatan, Hajah Raudatul Jannah Sabirindur, saat melantik 7 Ketua Dekranasda se-Kalimantan Selatan masa bakti 2021-2024 secara virtual. Raudatul Jannah menjelaskan pihaknya mempunyai tahap primora untuk melaksanakan pembinaan dan pengembangan kerajinan yang tersebar di berbagai daerah di Kalimantan Selatan agar bisa lebih maju, kompetitif, berdaya saing, dan mampu menembus pasar ekspor. Lebih jauh dikatakannya melalui program dan kegiatan yang direncanakan secara terukur serta tepat sasaran akan membuahkan hasil yang bermutu dan mampu meningkatkan pengembangan kerajinan daerah yang berkelanjutan. Sementara itu, Ketua Dekranasda Kabupaten Banjar yang baru dilantik, Hajah Nurgita Tias, di Komen Center Manis mengungkapkan rasa syukurnya dan berharap mendapat dukungan dari masyarakat maupun pemerintah daerah agar gedung Dekranasda Kabupaten Banjar bisa kembali produktif serta memberi banyak manfaat untuk masyarakat setempat. Nurgita Tias menambahkan, Kabupaten Banjar berbeda dari kabupaten kota lainnya karena banyak sekali memiliki para perajin berlian yang menjadi daya tarik tersendiri bagi orang datang ke Kalimantan Selatan, di mana diketahui berlian Banjar berbeda dari berlian Eropa. Ya, alhamdulillah hari ini kami ikut serta dalam pelantikan 7 kabupaten kota sebagai ketua dari Dekranasda Kabupaten Banjar masa bakti 2021-2024. Kami sangat bersyukur tentunya dan berharap semoga bisa sama-sama menjalankan tugas dan pengabdian kami melalui Dekranasda Kabupaten Banjar beserta jajaran, dan mudah-mudahan sesuai seperti harapan apa yang disampaikan oleh Ketua Dekranasda tingkat Provinsi Kalimantan Selatan. Mungkin kalau peran dari Dekranasda sendiri secara umum sama saja se-Indonesia, bahkan hanya kita menyesuaikan dengan kemampuan dari masing-masing daerah serta apa potensi yang memang bisa kami berdayakan di daerah kami masing-masing. Mungkin setiap kabupaten kota tentu berbeda. Ada yang unggul di bidang kerajinan sasirangan, mungkin ada produk-produk makan minuman, dan saya yakin dengan adanya pilar-pilar Kabupaten Banjar yang hadir di Dekranasda Kabupaten Banjar pada hari ini, saya didampingi oleh Ibu Wakil Bupati Banjar
yang tentunya juga tergabung dalam organisasi Dekranasda. Kemudian juga ada Ibu Sekda dari Kabupaten Banjar, ada Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan, serta ada kawan-kawan yang di bidang Ilmiasa untuk setia membantu kami bergerak dalam hal Dekranasda. Tentu ke depan kami berharap ini bisa dilanjutkan dengan rapat kerja mungkin, kemudian kita juga terus berkoordinasi, dan bagaimana nanti ke depan berharap mendapatkan dukungan dari masyarakat maupun dari pemerintah daerah agar gedung Dekranasda kita bisa kembali produktif, kembali memberi banyak manfaat untuk masyarakat Kabupaten Banjar. Harapannya itu sebenarnya. Wah, kalau bicara produk unggulan itu banyak sekali, UMKM saja kita hampir 3.000 lebih ya Bu Kepala Dinas ya. Jadi kalau produk unggulan sejauh ini mungkin umum saja. Yang jelas yang menjadikan Kabupaten Banjar berbeda dengan kabupaten kota lain, kita memiliki banyak sekali para pengrajin berlian. Kemudian juga menjadi daya tarik orang ketika datang ke Kalimantan Selatan, rasa-rasanya belum pas jika belum berkunjung ke Martapura, baik itu mau melihat, mau membeli, karena berlian Banjar sendiri itu berbeda dengan berlian-berlian Eropa mungkin ya. Memang dulunya wilayah Cempaka itu merupakan satu kesatuan dengan Kabupaten Banjar karena penambangan bahan mentahnya ada di sana, tetapi banyak sekali dari pengrajin-pengrajinnya memang hampir keseluruhan mayoritas warga lokal Kabupaten Banjar yang memiliki bidang dan keahlian dalam hal penggosokan intan serta pembuatan perhiasan maupun cenderamata. Nah, hal ini mungkin yang menjadi concern dari kami Dekranasda Kabupaten Banjar, bagaimana agar para pengrajin tetap dapat diperhatikan, meratanya perekonomian. Kemudian juga bukan hanya hal itu yang bisa kami angkat, mudah-mudahan sektor-sektor lainnya juga bisa terus terangkat. Sama halnya seperti yang kita lihat pada hari ini, kami berusaha menggunakan kain kebanggaan daerah Kalsel, yaitu kain sasirangan. Mudah-mudahan ke depan semakin tergerak lagi banyak masyarakat yang mau menggunakan kain sasirangan dalam kesehariannya. Selain Ketua Dekranasda Kabupaten Banjar, pelantikan juga dilakukan kepada 6 Ketua Dekranasda Kabupaten Kota se-Kalimantan Selatan, yaitu Tanah Bumbu, Hulu Sungai Tengah, Balangan, Kota Banjarbaru, Kota Banjarmasin, dan Kota Baru. Tim Liputan Kominfo Banjar melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya. Mitra Kominfo, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Banjar menggelar kegiatan tanam perdana bibit unggul padi sistem jajar legowo 2:1 di Desa Tambak Anyar, Kecamatan Martapura Timur. Secara khusus, Pemkab Banjar juga terpilih sebagai salah satu yang melaksanakan kegiatan optimalisasi lahan di Indonesia. Kegiatan tanam bibit unggul sudah sangat tepat mempertahankan Kabupaten Banjar sebagai lumbung pangan di Kalimantan Selatan. Secara khusus, pemerintah Kabupaten Banjar juga terpilih sebagai salah satu yang melaksanakan kegiatan optimasi lahan atau OPLA di Indonesia. Dengan target luasan kurang lebih 700 hektar, dengan desa penerima mulai Desa Tambak Anyar Ulu, Tambak Anyar Ilir, Antasan Senor, Pematang Baru, Dalam Pagar Ulu, Dalam Pagar, Akar Baru, dan Desa Akar Begantung. Demikian disampaikan Bupati Banjar yang diwakili PLT, Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Banjar, Rija Dauli, saat membuka kegiatan tanam perdana bibit unggul padi sistem jajar legowo 21 sekaligus penyerahan simbolis bantuan pompa air kegiatan optimalisasi lahan rawa di Desa Tambak Anyar, Kecamatan Martapura Timur. Rija Dauli menambahkan, tanam perdana direncanakan akan menjadikan hasil pertanian Kabupaten Banjar akan 2 kali tanam. Untuk itu, digerakkan masyarakat untuk menanam padi 2 kali. Dalam program OPLA, indeks pertanaman di Kabupaten Banjar menjadi naik. Sementara terkait petani milenial di Kabupaten Banjar, telah dilakukan berbagai pelatihan terhadap 2.600 petani. Ya, jadi hari ini adalah kegiatan tanam perdana dari rangkaian kegiatan optimalisasi lahan di Kabupaten Banjar yang lokasinya di Kecamatan Martapura Timur. Ada 9 desa dan hari ini kita ada di Desa Tambak Anyar Tengah. Nah, hari ini kita tanam perdana. Ya, harapannya apa? Ke depan
Kabupaten Banjar ini bisa 2 kali tanam. Nah, ini kita coba gerakkan masyarakat, kita menggerakkan masyarakat untuk menanam padi 2 kali. Hari ini yang kita tanam adalah benih unggul jenis Mikongga. Nah, ini umurnya 3 bulan ini udah bisa panen. Nah, jadi bukan benih lokal yang biasanya 6 sampai 7 bulan. Nah, kita coba Banjar ini dengan optimalisasi lahan bisa 2 kali tanam sehingga indeks pertanaman kita menjadi naik. Nah, hari ini juga masyarakat dibantu dengan pompa. Nah, kemudian ada juga racun tikus dalam rangka gerakan dan pengendalian hama di tanaman pangan. Petani milenial ini kita sudah melakukan 2.600 pelatihan kurang lebih, mulai dari proposal bisnis, kemudian literasi keuangan, startup, dan bisnis motivation pathway. Nah, ini ada 2.600 yang sudah kita latih. Nah, tadi saya mencoba berdialog, ada yang mau menjadi pembudidaya anggur, ada yang mau menjadi pembudidaya jeruk, ada yang mau menjadi pembudidaya jagung dan timun. Nah, ini coba kita gerakkan lagi, kita kolaborasikan program pertanian dengan program di BPR. Saya bilang bahwa pemerintah Kabupaten Banjar melalui Bupati Pak Saidi itu sudah launching pinjaman tanpa bunga. Nah, ini yang coba kita akseskan ke mereka dengan modal 5-10 juta bisa diakseskan ke bunga 0% program Kabupaten Banjar. Dalam kegiatan tersebut juga diserahkan bantuan pompa air yang diserahkan oleh perwakilan BPTP Provinsi Kalimantan Selatan Sigit Susanto kepada Ketua Gapoktan Warga Bersatu Desa Tambak Anyar, dan bantuan racun tikus yang diserahkan PLT Kadis TPH Banjar kepada perwakilan Gapoktan Desa Tambak Anyar. Kegiatan ini turut dihadiri Camat Martapura Timur Guslan, pembagas tempat, dan Ketua Gapoktan Desa Tambak Anyar. Tim Liputan Kominfo Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, BPSDMP Kominfo Banjarmasin menggelar akselerasi pengembangan SDM tahun 2022 yang berkolaborasi dengan Pemprov Kalimantan Selatan dan Kabupaten Kota. Perjanjian kerjasama ini ditindaklanjuti tahun 2022 mendatang dalam bentuk pelatihan-pelatihan, digital talent, maupun untuk pelaku UMKM. Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penelitian Komunikasi dan Informatika atau BPSDMP Kominfo Banjarmasin melaksanakan rapat koordinasi dengan pemerintah daerah di wilayah Kalimantan Selatan terkait akselerasi pengembangan SDM tahun 2022. Kepala Pusat Pengembangan Profesi dan Sertifikasi Kementerian Kominfo, Hedi M. Idris, mengatakan dari pusat menginginkan kolaborasi dengan pemerintah provinsi dan kabupaten kota di Kalimantan Selatan dan berkoordinasi dengan BPSDMP Kominfo Banjarmasin. Kegiatan rakor ini merintis atau lebih konkretnya dalam perjanjian kerjasama yang ditindaklanjuti tahun depan dalam bentuk pelatihan-pelatihan, digital talent maupun untuk pelaku UMKM. Ditambahkan Hedi, pelatihannya dapat dalam bentuk online dan offline, disesuaikan dengan kurikulumnya dengan situasi dan kondisi. Ini kita ingin dari pusat ingin berkolaborasi dengan pemerintah provinsi dan kabupaten kota di Kalimantan Selatan. Alhamdulillah sambutannya sangat baik. Ini dikoordinasi oleh KUPT kita yang di Banjarmasin, Kabupaten BPTIK ya, BPSDM Kominfo Banjarmasin, dan kita merintis untuk lakukan lebih konkretnya nanti dalam mungkin kerjasamanya itu apa, nanti kita tuangkan dalam perjanjian kerjasama ya, yang untuk ditindaklanjuti tahun depan dalam bentuk
misalkan pelatihan-pelatihan untuk digital talent ya, maupun untuk UMKM dan juga untuk ASN ya, termasuk itu. Jadi banyak lah, jadi ada untuk masyarakat, ada untuk angkatan kerja muda, ada untuk ASN ya gitu ya, masuk tuh. Ya tapi kedepannya suatu keniscayaan lah ya, mungkin pelatihannya bisa bentuk hybrid, artinya offline dan online juga ya. Kalau tahun ini kita masih banyakkan online-nya ya, karena masih level ada 4, 3, 2 kan. PPKM-nya ke depannya mudah-mudahan lebih baik, nah kita lebih banyak yang offline-nya lagi. Tapi walaupun begitu kita siapkan udah ada kurikulum yang offline, ada kurikulum online, ada yang kurikulum juga hybrid ya. Itu semua tinggal kita pilih nanti bagaimana situasi kondisinya. Walaupun kalau online itu kan tidak mengenal batas ya ruang dan apa, bisa aja semuanya, dan alhamdulillahnya ya mungkin ini yang kita bisa ambil manfaatnya ya dengan adanya situasi ini. Yang ikut belajar pelatihan online lebih banyak lah yang bisa kita jangkau ya gitu. Sementara itu, Kepala BPSDMP Kominfo Banjarmasin, Abdul Rahman Harhab, menambahkan, pada saat ini pihaknya melakukan kerjasama dan mendapat dukungan dari pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, serta pemerintah kabupaten kota, khususnya wilayah Banjar Bakula, yaitu Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, dan Kabupaten Banjar. Diharapkan pada tahun 2022 mendatang, ada target 20.000 peserta untuk pelatihan. Sementara itu, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Banjar, Haji Masruri, mengatakan, dengan kegiatan pelatihan berupa digitalisasi sangat membantu dalam pengembangan UMKM di Kabupaten Banjar untuk memasarkan produk-produk bisa lebih luas lagi karena dipasarkan secara digital atau online. Bagus Faidillah, Kominfo Banjar, melaporkan. Mitra Kominfo, informasi terakhir tadi penutup perjumpaan kita di Lensa Banjar sepekan untuk edisi hari ini. Jangan lupa untuk selalu menerapkan 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Nada Izati mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.